Kami, pelajar katekisasi CD 2023, akan mempresentasikan dengan materi Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Perkenalkan, nama saya Stefi Brianna dari Storus. Saya Denita Manulang. Saya DPA Lubis. Saya Selalu Rodolfo. Saya Yohanes Stefan Sihaan. Saya Pratim Prasetyo Torus. Saya Evan Nenggolan. Sebelum menjadi Kristen, agama apakah yang dianut nenek moyang orang Batak? Parmalim adalah satu aliran kepercayaan terdahulu pada masyarakat Batak Toba. Tujuan dari didirikannya kepercayaan Parmalim adalah sebagai usaha untuk melindungi kepercayaan maupun kebudayaan tradisional Batak Toba dari pengaruh misionisasi agama seperti ajaran Kristen, Islam, serta tekanan dari kolonial Belanda. Religi Parmalim pertama kali diperkasai oleh seorang datu bernama Guru Somalang Pardede, seorang yang sangat dekat dengan Sisingamangaraja ke-12, raja terakhir dari dinasti Sisingamangaraja. B. Menurut yang pernah saudara dengar, bagaimanakah kehidupan mereka ketika menganut agama tersebut? Parmalim meyakini satu Tuhan sebagai pencipta alam semesta, disebut sebagai Mula Jadi Nabolon. Melaksanakan ritual peribadatan rutin setiap hari Sabtu, Marari Sabtu, sebagai wujud rasa syukur, pemujaan dan memuliakan Mula Jadi Nabolon, Sang Pencipta Langit. C. Apakah mereka mudah menerima kehadiran para misionaris dari luar negeri? Tidak mudah. Pada masa lampau, orang Batak tidak suka terhadap orang luar, Barat atau Sibotar Mata, karena mereka dianggap sebagai penjajah. Selain itu, ada paham bagi mereka bahwa orang yang berada di luar suku mereka adalah musuh, sebab masa itu sering terjadi perang antar suku. Jika nenek moyang kita sulit menerima kehadiran misionaris, bagaimanakah sikap mereka terhadap para misionaris tersebut? A. Gereja Baptis Inggris mengutus Burton dan Ward pada tahun 1814, tetapi orang Batak menolaknya. Poin B. Badan Sending Amerika Boston mengutus Pendeta Munson dan Liman pada tahun 1834, tetapi orang Batak membunuh keduanya di Lobupini. Sejak kapankah Badan Sending RMG ini bekerja di tanah orang Batak? Sejak tanggal 7 Oktober 1861, para misionaris mengadakan rapot di Sipirok. Hari itulah dianggap sebagai hari jadi HKBP. Yang paling terkenal saat misionaris melayani di tanah Batak, pendeta Dr. Ingwer Ludwig Nommensen, dialah yang terpilih sebagai Eporus HKBP yang pertama pada tahun 1881. Dia disebut Rasul orang Batak. Siapakah yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak Toba? Perjanjian Lama diterjemahkan oleh Pendeta P.A. Johansen, sementara Perjanjian Baru diterjemahkan oleh Pendeta I.L. Nommensen. Hal-hal manakah yang diusahakan RMG agar Injil lebih cepat berkembang? Bidang pendidikan dan kesehatan, mereka mendirikan banyak sekolah dan rumah sakit, karena usaha tersebut kegelapan terusir lebih cepat. Kriteria gereja supaya dapat disebut mandiri. Poin A. Gereja tersebut mempunyai aturan-peraturan sendiri. Poin B. Mempunyai pengkhotbah dan pelayan dari kalangan mereka sendiri. Poin C. Mampu membiayai diri sendiri atau self-supporting. Poin D. Mampu memimpin serta mengembangkan dirinya atau self-government. Sejak kapankah HKBP mandiri? Yang pertama, sebenarnya sejak tahun 1931 secara de jure, HKBP sudah didirikan disebut mandiri. Poin B, tetapi secara de facto barulah pada tanggal 11 Juli 1940 karena Perang Dunia Kedua, para misionaris ditangkapi. Sejak itulah HKBP dilayani, dipimpin, dan dibiayai oleh kalangan HKBP sendiri. Sinode Godang menetapkan aturan-peraturan HKBP. Apakah manfaat aturan-peraturan tersebut? Sinode Godang artinya Sinode Agung, merupakan rapat parlemen seluruh pendeta resort yang dilaksanakan satu kali dalam 2 tahun.
menuntun dan mengarahkan seluruh warga dan pelayanan HKBP ke arah pemahaman yang baik dan benar dalam rangka ketaatan kepada Injil, agar pelayanan mengetahui aturan dalam pelayanannya. Jenjang jabatan gerejawi partohonan di HKBP. Yang pertama, pendeta. Pelayanan yang bertugas memberitakan firman Allah, memimpin sakramen, mengerjakan segala pelayanan dalam jemaat, dan menutupi kebaktian minggu dengan memberi tumpangan tangan. Yang kedua, penatua. Pelayanan yang dipilih dari kalangan warga jemaat. Mereka adalah teman sekerja pendeta dan guru jemaat, membimbing warga dalam hidup kerohanian serta memikirkan segala keperluan gereja. Yang ketiga, guru jemaat. Guru jemaat, wakil pendeta memimpin jemaat. Mereka bertugas melayani khotbah dan pengajaran baik bagi pelayanan maupun warga. Yang keempat, Bibelfrau, penginjil wanita yang menerima tugas dari pendeta resort. Mereka turut memimpin kebaktian minggu, berkhotbah dan liturgi minggu. Yang kelima, diakones, pelayanan yang lebih dikhususkan untuk tugas-tugas diakonia atau sosial bagi warga jemaat maupun masyarakat, melayani para janda, yatim piatu, orang-orang miskin dan jompo. Yang keenam, evangelis, pelayanan yang lebih khusus bertugas untuk penginjilan, mendorong pertumbuhan jemaat baru dan membangkitkan jemaat yang lemah imannya atau suam-suam hukum. HKBP mendirikan lembaga pendidikan teologia yang bertujuan mempersiapkan tenaga-tenaga pelayanan. Pendidikan manakah itu? Yang pertama, Sekolah Guru Huria atau SGH di Seminarium Sipolohon Tahut dan sekarang bernama STGH atau Sekolah Tinggi Guru Huria. Yang kedua, Sekolah Penginjil Wanita atau Sekolah Bibelfrau di Lago Boti dan sekarang bernama STBV, Sekolah Tinggi Bibelfrau. Yang ketiga, Pendidikan Diakones di Bali G dan sekarang bernama STD atau Sekolah Tinggi Diakones. Yang keempat, Sekolah Tinggi Teologia HKBP atau disingkat STT HKBP di Pematang Siantar. HKBP adalah kumpulan dari banyak jemaat yang terhimpun dalam resort-resort dan distrik-distrik. Terangkanlah satu persatu. Jemaat atau Huria Marsada-Sada adalah persekutuan sejumlah anggota HKBP di suatu tempat tertentu yang sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persekutuan tersebut dipimpin oleh pendeta resort, guru jemaat, dan majelis jemaat. Resort adalah himpunan dari sejumlah jemaat yang dipimpin oleh pendeta resort. Distrik adalah himpunan dari beberapa resort yang dipimpin oleh preses. Pusat adalah himpunan dari semua jemaat, resort, dan distrik yang dipimpin oleh poros. Aturan-aturan manakah yang harus dipegang teguh oleh setiap warga HKBP? Yang A, yang dapat disebut sebagai anggota HKBP adalah yang sudah dibaptis. B, setiap warga HKBP bertanggung jawab terhadap segala pembiayaan dalam rangka pengembangan dan kemajuan jemaat, yaitu melalui pengumpulan persembahan, sumbangan, ucapan syukur, dan lain-lain. C. Rajin mengikuti ibadah minggu, penelaan Alkitab, dan mengikuti perjamuan kudus, serta bersedia mengemban tugas kepanitiaan dan perdewan-dewan di jemaat. D. Umur 13 hingga 20 wajib mengikuti pelajaran sidik. F. Yang berhak menerima pemberkatan nikah adalah yang sudah naik sidi dan status keanggotaannya jelas serta tidak tercela. F. Yang berhak menerima perjamuan kudus adalah mereka yang sudah naik sidi dan tidak sedang dikenakan siasat gereja. G. Mereka yang terkena siasat gereja atau ruhut parmahanion dohot pamisangon dapat diterima kembali sebagai anggota jemaat setelah menjalani pengajaran penerimaan kembali atau marguru manopoti. H. Setiap anggota jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-peraturan, konfesi, dan siasat gereja dapat dikenakan hukuman siasat gereja atau ban. Pertanda gereja yang benar. Yang pertama, di mana diberitakan Injil yang benar atau murni. Yang kedua, di mana dilayani sakramen yang dua itu, atau perjamuan kudus dan baptisan kudus, sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Yang ketiga, di mana dilakukan tuntutan melawan dosa melalui siasat gereja.
Nama buku HKBP yang menjadi pedoman iman percaya yang murni bagi kita adalah buku pengakuan percaya atau konfesi HKBP. Horas,